Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan dalam hal Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah. Lanjut yang pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral yang terjadi di sekolah, Pak? Iya. Di sekolah kita ini, khususnya SMA Negeri 1 Parigel, atau permasalahan-permasalahan yang biasa ini, maka ada beberapa hal yang biasa kita lakukan dalam mengidentifikasi kasus yang hubungannya dengan dilema etika. Yang pertama biasa itu kita bedakan bagaimana konflik individu itu dengan kelompok misalnya, terus rasa dengan kasihan, terus kebenaran dan kesetiaan, terus biasa kalau tentang masalah penanganannya itu panjang pendeknya atau dalam jangka panjang dan pendeknya kasus yang kasus dalam identifikasi kasus dilema etika di sekolah kita ini. Pertanyaan kedua, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau biasanya cara kita untuk pengambilan keputusan pada dua kasus yang sama-sama benar atau semua benar, maka pertama biasa itu kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, sehingga keputusan yang kita ambil sesuai dengan kejadian yang misalnya dari awalnya kita ini telusuri apa penyebabnya sampai akhirnya potensi yang perlu juga kita ini kan tentang potensi yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Itu hal-hal yang perlu kita ambil dalam mengambil keputusan. Kalau misalnya persoalannya dianggap bahwa sama-sama benar. Iya. Terkait dengan langkah-langkah yang biasa dilakukan selama ini, langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Biasanya dalam mengambil langkah-langkah keputusan itu, yang pertama biasa kita ini nilai yang saling bertentangan dengan situasi itu, dengan identifikasi dalam penyebabnya dan menjaring masalah yang betul-betul yang berhubungan dengan aspek moral dan atau tidak dengan sopan santun dan norma sosial itu. Ya, itu biasa langkah-langkah dalam ini atau cara. Selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika seperti apa, Pak? Ya, hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan biasanya yang pertama itu ya tadi itu kita identifikasi keputusan yang perlu diambil tanpa merugikan yang lain. Yang kedua, berusaha kumpulkan informasi yang relevan. Yang berikutnya kita carikan solusi atau alternatif yang tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, yang terakhir biasa dari bukti-bukti yang diperoleh tentang kasus itu, maka kita mudah untuk membuat suatu pertimbangan yang terbaik dalam mengambil keputusan, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini.
mengenai tantangan Pak. Yang selama ini apa tantangan Bapak ketika dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang biasa menjadi tantangan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika di sekolah kita ini, yaitu nilai yang bertentangan dengan situasi yang telah diputuskan dalam dunia pendidikan. Terus dalam mengambil kebijakan-kebijakan kadang-kadang dianggap memihak pada yang benar, padahal itulah yang sesungguhnya yang ini. Maka di dalam satu instansi sama dengan kita ini SMA Negeri Kota, kita harus berjalan di tengah dalam mengambil ini sehingga tidak ada yang dirugikan dalam ya itu barangkali namanya tantangannya Pak. Ya. Apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ataukah langsung menyelesaikan di tempat ketika terjadi kasus tersebut? Iya, pertama tadi ada jadwal tuh, ya tergantung kasusnya. Tergantung kalau misalnya masalahnya yang dihadapi artinya tidak ini ya bisa saja. Makanya saya bilang tergantung kalau ini tergantung apakah ada jadwal. Kalau tidak mungkin kan kita kalau tidak ada juga permasalahan toh. Makanya saya bilang ya tergantung dari permasalahan yang terjadi. Iya. Begitu juga problem biasanya yang dihadapi kan bilang apakah langsung dieksekusi di situ? Ya tidak tinggal dilihat situasinya bagaimana. Kalau memang bisa diselesaikan secara langsung kita tindaki supaya tidak ada hal yang ini tidak berkepanjangan hal itu. Ya, kalaupun memang bentuk pemikiran ya, kalau misalnya memang problem itu agak berat, biasanya kan ibu rasakan sendiri kan, kita rapat dengan Dewan Guru dalam mengambil keputusan. Iya. Berarti untuk prosedurnya Pak, prosedur yang dijalankan ketika pengambilan keputusan itu seperti apa Pak? Ya itu tadi saya bilang, kalau misalnya membutuhkan memang misalnya kedua pihak ini tidak inginkan, maka lewat rapat bersama dengan Dewan Guru kan, untuk cari solusi yang terbaik. Berkolaborasi berarti. Iya, ada kolaborasi antara misalnya Dewan Guru dengan pimpinan. Karena biar saya misalnya pimpinan tapi tidak serta-merta harus ini, saya harus dengarkan juga masukan dari teman-teman. Selanjutnya mengenai faktor-faktor Pak. Selama ini ketika pengambilan keputusan, apakah ada orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Iya, jelas di sekolah kan itu ada beberapa wakasek itu tergantung dari ini. Tapi kalau biasa permasalahan itu adalah kesiswaan. Kesiswaan. Itu pun biasa kan kita tahu di SMA Negeri 1 Parigita kita punya tuan takur tuh. Parisal biasa itu karena Parisal itu tahu betul lingkungan kita tuh, lihat kondisinya di sekolah kita berada di mana. Di dalam mengambil pilihan itu ya saya sangat terbantu dengan Parisal, dengan teman-teman yang lain. Kalau berarti melibatkan guru senior Pak? Iya, guru senior. Yang terakhir Pak, apa pembelajaran yang Bapak dapatkan dalam penyelesaian pengambilan keputusan mengenai dilema etika? Iya, pelajaran yang saya rasakan, saya dapatkan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan dilema etika itu, pertama keputusan kita harus ambil demi kebaikan orang banyak. Dalam hal ini manfaat karena berbasis pada hasil akhir. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah menjunjung tinggi nilai berbasis peraturan yang berlaku atau yang kita sepakati tidak sehubungannya dengan tata tertib itu. Yang terakhir adalah keputusan yang diterapkan merupakan harapan orang lain dari kita, sehingga dengan berpikir berbasis rasa. Berbasis rasa. Itu barangkali yang tiga yang dapat kami simpulkan dari
problema tentang apa dilema etika. Iya, dilema etika. Iya, itu barangkali Pak. Ya, keren Pak. Karena semuanya sudah terjawab, jadi sekali lagi terima kasih Pak sudah membantu dalam wawancara tugas guru penggerak mengenai pengambilan keputusan terkait dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan berhasil. Terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Farid sudah meluangkan waktunya untuk wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam hal kasus dilema etika. Yang pertama Kak, mau ditanyakan selama ini bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah yang Kak Farid pimpin? Ya, terima kasih. Jadi kasus yang berhubungan dengan etika di sini juga banyak terjadi. Jadi di sini contohnya ada beberapa siswa yang kasus etika yang seperti Ibu tanyakan. Di sini ada kasus anak-anak yang orang tuanya juga cerai, kemudian anak itu tinggal sama tantenya, dan hal itu pun membuat siswa itu tidak lagi terurus oleh orang tuanya. Jadi akibat dari itu dia tidak lagi ke sekolah. Kadang datang, kadang tidak. Kadang seminggu datang, 2 minggu tidak. Jadi sementara di situ dalam proses pembelajaran tentu saja ada tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa seperti itu. Jadi banyak juga guru yang komplain melaporkan tentang siswa itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentu saja saya membuat pertemuan dengan semua guru yang berhubungan dengan anak itu. Jadi keputusannya ya kita mencari solusi yang terbaik saja. Ya, di satu sisi kita mengacu pada sistem pendidikan. Jadi tidak boleh ya kan membuat anak itu sampai putus sekolah jadi beban di masyarakat. Di satu sisi lagi anak-anak itu harus dituntut masuk belajar seperti teman-temannya yang lain. Gitu anunya. Jadi ada beberapa siswa itu. Jadi keputusan saya, kebijakan saya sama pada semua guru bahwa anak itu harus diterima, ya kan? Tinggal diberi dia tugas. Pemberian tugas, dikasih dia tugas, ya kan? Untuk menutupi ketinggalan itu. Bagaimanapun caranya, itu saya serahkan kepada guru untuk menuntaskan itu. Iya, guru mata pelajaran. Jadi saya sebagai kepala sekolah tinggal mengawasi sejauh mana guru itu bisa memberikan, kemudian membimbing, mengarahkan daripada siswa yang bermasalah itu. Ya, saya pikir tidak ada siswa yang tidak berubah dan tidak ada guru yang tidak mau membimbing siswanya. Iya, betul. Seperti itu. Karena negara menggaji guru dengan hal seperti itu. Itu. Jadi beberapa siswa itu. Kalau kasus-kasus lain ada juga yang berhubungan yang di luar seperti itu. Saya jelaskan semua saja. Iya. Siapa tahu berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di mana ada kasus-kasus yang di dalamnya itu sama-sama benar. Sama-sama tahu. Ya, sama-sama benar. Sama-sama benar. Iya. Jadi kalau kasus-kasus yang berhubungan dengan siswa, jadi tinggal kita lihat kasusnya itu apa, berhubungan dengan apa, ya kan? Jadi kadang juga
ketika pengambilan kebijakan, anak-anak itu kadang benar, kadang di satu sisi juga salah juga. Seperti itu. Banyak hal terjadi karena tidak ada keseimbangan yang terjadi di kelas, tidak ada biasanya keadilan di kelas, ya kan? Misalnya dalam sisi pembelajaran, pemberian nilai biasanya. Nah, itu biasanya tidak disadari oleh guru. Anak-anak yang rajin, ya, kadang nilainya sama dia yang malas, dia yang malas. Karena mengejar KKM. Iya, dia kejar KKM-nya, jadi tidak melihat lagi persisnya tidak dilihat, tidak dikontrol. Padahal kadang juga memberikan nilai tinggi, padahal anak itu tidak rajin. Banyak masalah di sekolah. Tapi yang rajin justru tidak. Jadi kebijakan, ya kan? Dalam hal ini, jadi kita kembalikannya lagi. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengarahkan guru itu. Saya arahkan guru, coba memberikan nilai itu sesuai dengan apa yang didapatkan oleh siswa. Persiswa itu kontrol dalam kelas, seperti itu. Jangan ada tidak seimbang, tidak ada keadilan. Jadi seperti itu kalau. Jadi jika siswa itu keberatan, dia wajar. Misalnya dia nilainya dia benar. Kalau di satu sisi dia ya kan? Seperti itulah. Kadang juga pengambilan. Biasanya siswa juga, ya kan? Dia rajin, tapi tidak pintar. Oh iya. Ya, itu dia dinilai juga. Dia rajin tapi tidak pintar. Seperti itu. IQ anak ini berbeda-beda. Iya. Jadi tidak tergantung dulu lah bagaimana dulunya. Mengembangkan gitu potensi Ya, anak. pengembangan di sini banyak sih tim untuk pengembangan yang biasa di siswa. Jadi kita, kalau saya sebagai kepala sekolah sering menginformasi kepada guru per kelas itu, khususnya wali kelas biasanya juga. Jadi dilihat mana siswa yang keterbelakangan itu dibimbing secara khusus. Ada bimbingan khusus. Ada bimbingan khusus yang kita berikan. Jadi dikontrol. Jadi saya sebagai kepala sekolah tentu saja hampir semua siswa yang bermasalah di sekolah itu saya tahu. Alhamdulillah. Saya tahu semua. Kemudian setiap harinya itu biasanya ya saya masuk di kelas ataupun biasa saya panggil. Ya, ada pendekatan yang saya lakukan, pendekatan secara persuasif, ya kan? Anak-anak kalau yang bermasalah kan kalau tidak seperti itu kan ya. Iya ya. Ya banyak kan. Iya. Ya, lanjut pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini sudah dilakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan itu kita ada beberapa cara yang kami gunakan. Misalnya yang berhubungan dengan sistem pembelajaran di sini. Jadi wali kelas itu, ya kan, wali kelas ataupun guru mata pelajaran itu mendata siswa yang tidak masuk setiap harinya. Kemudian itu dikumpulkan, diberikan kepada saya. Jadi saya melihat kalau ada siswa yang sampai 4 kali alfa, bolos juga sekian kali misalnya, itu saya panggil. Itu saya arahkan. Setelah itu kemudian saya surati orang tua. Tetap dikembalikan ke orang tua. Kembalikan diarahkan dulu, dibimbing dulu di sekolah, kemudian disurati orang tua, ditangani dulu oleh wali kelas. Setelah wali kelas baru saya. Apabila siswa itu dalam jangka waktu beberapa bulan ditentukan tidak berubah dan sudah 3 kali pengambilan, itu kita sudah ambil kebijakan. Tinggal disuruh pilih, masih mau sekolah sini atau dikasih surat ini. Seperti itu. Kebijakan lain seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi yang contohkan? Iya. Jadi apa tadi? Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif? Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika. Ya, hal-hal yang paling efektif yang sering digunakan di sekolah ini, khususnya pada setiap guru yang ada. Jadi
sebelum mengajar itu kita memberikan pemahaman, ya kan? Ada siraman rohani sedikit, kemudian melihat secara langsung apa anak-anak itu. Setiap siswa kan ditahu ini bermasalah, kemudian dipanggil, dibimbing. Setiap hari seperti itu. Dikasihlah dikasih arahan, ya kan, mana yang terbaik, ya kan, supaya anak itu sekalipun dia punya masalah, masalah dengan orang tuanya, ya kan, apalagi depresi apa semua. Jadi itu tugas guru bagaimana caranya mengantisipasi itu. Nah, jadi kita ada kontrol setiap hari pada siswa-siswa yang seperti itu setiap harinya. Lanjut lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Apa tantangannya Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan kalau ada kasus-kasus seperti itu? Jadi tantangan yang biasanya saya alami sebagai kepala sekolah ini seperti ini. Biasanya juga kita sudah memberikan arahan kebijakan kepada siswa di sini. Kadang hal itu yang tidak diterima oleh orang tua. Orang tua tidak menerima. Nah, salah satu contohnya kan seperti ini, dalam proses administrasi misalnya perusahaan PMDK ini. Jadi kita sudah arahkan kepada siswa bahwa tidak terdaftar ikut PMDK misalnya, tetapi anak terpaksakan. Kita sudah orang tua, tapi tidak ada penyelesaian seperti itu. Jadi dilema buat kita. Jadi jalan akhirnya tidak ada solusi yang menyebabkan anak itu pindah. Kemudian lagi kasus yang kami terima banyak ya anak-anak yang pindah kemudian dari pindah kemudian minta balik lagi kemari. Sudah pindah balik kemari seperti itu. Sementara kita mau terima, tidak diterima juga salah seperti itu. Dilema sudah lagi. Jadi kita lihat kalau memang anak itu mau balik kemari, kalau dapat diknya itu belum dikeluarkan, kita terima karena kita tidak bisa memberikan. Itu dilema buat kita. Kemudian ada juga dilema buat saya itu mengenai kasus anak-anak dari luar, ya anak-anak yang di luar provinsi, ya kan, pindah ke sini tanpa membawa persyaratan yang lengkap, tanpa persyaratan, sementara anak itu mau sekolah, ya kan, diterima salah tidak diterima salah juga, dilema lagi. Keputusannya kita pakai numpang belajar aja di sini sambil menunggu proses penyelesaian administrasi dari sekolah asal. Itu dilemanya. Kemudian berikutnya karena juga siswa bermasalah, ya kan, di sekolah orang tua juga diundang diadakan datang. Orang tua disurati sampai 3 kali 4 kali tidak datang. Seperti itu. Kita mau keluarkan juga gimana, ya kan? Kalau sudah begitu berarti sudah 4 kali wali kelasnya yang kunjungi itu. Berarti home visit sudah. Ya, kunjungi siswa tersebut, undang langsung orang tua. Itu semua tantangan ya dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi keputusannya kalau dia masih mau datang sekolah, kalau tidak seperti itu. Selanjutnya, apakah di sekolah yang Bapak pimpin ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk penyelesaiannya? Tergantung dari kasusnya juga. Tergantung dari kasusnya. Kalau kasusnya itu harus mengundang orang tua, kita undang orang tua. Berarti dijadwalkan di situ. Kita jadwalkan, kita undang orang tua. Jadi intervalnya biasanya 2-3 hari, ya kan, disurati kita undang orang tua.
seperti itu. Jadi terjadwal dia tergantung kasusnya. Kalau kasus-kasus yang biasa-biasa terjadi di sekolah itu kita selesaikan di sekolah. Dengan siswa kita panggil langsung, selesaikan langsung, bikin surat pernyataan, ya seperti itu. Kalau yang sudah agak yang tidak sesuai atau melanggar dengan tata tertib sekolah, melanggar dari semuanya, otomatis kita jadwalkan untuk penanganan kasus itu lewat pemanggilan daripada orang tua, seperti itu. Oh, iya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Kalau dalam pengambilan keputusan itu semua tergantung dari saya sebagai kepala sekolah dengan semua guru yang ada di sekolah. Berarti kolaborasi dengan semua guru di sekolah. Jadi semua kasus kalau memang tidak bisa lagi diambil sebuah kebijakan, itu hasil keputusan dari kepala sekolah dan seluruh guru yang ada di sekolah. Seperti itu. Yang terakhir Kak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan? Yang bisa saya petik dalam mengambil sebuah keputusan tentu saja tidak terlepas dari bagaimana kita melakukan atau memutuskan suatu masalah itu, kita putuskan dari hati, ya kan? Dari hati. Kemudian tidak ada yang dirugikan, ya kan? Baik orang tua maupun kita sebagai di pihak sekolah. Jadi semua dicari solusinya yang terbaik, bagaimana bagusnya. Yang penting itu hasil keputusan bersama antara semua guru yang ada. Jadi tidak ada dari pihak-pihak luar, itu keputusan semua antara kepala sekolah dan semua guru yang ada di dalam mengambil keputusan yang itu. Iya, karena semua pertanyaan sudah terjawab, jadi terima kasih lagi untuk Pak Farid sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah membantu dalam menjawab beberapa pertanyaan terkait pemimpin dalam mengambil keputusan di Dilema Etika. Terima kasih lagi sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.